Kalau iklim itu dari permukaan ya, ada 120 cm. Jadi sampai ke tanah. Jadi kalau di atas 120 cm itu ke atas sudah hak meteo. Oh iya. Hak meteo. Jadi 120 cm ke bawah itu kami. Kurangnya berarti. Ya. Alat ini untuk mendeteksi sebetulnya pencemaran udara karena kebakaran hutan. Jadi kalau misalkan sudah PM 2,5-nya sudah terdetek ada di sini, itu artinya udara di sekitar kita sudah terpolusi, sudah tidak bagus lagi. Karena PM 2,5 itu 2,5 mikron ya, itu sudah ke alveoli katanya, sudah menyerang ke sistem pernapasan. Oh. Nah, ini apa ini? Ini namanya anemometer, sebetulnya pelajaran SMA dulu Pak. Iya, zaman dulu ya. SMA dulu, jadi alat untuk mengukur angin 2 meter. Oh iya ya, Kecepatan ya. Kecepatan. karena tingginya 2 meter gitu Pak ya. Iya, iya. Jadi khusus 2 meter, kalau di iklim harus spesifik gitu, 2 meter. Jadi yang ini hanya kecepatan aja. Kecepatan angin. Jadi kecepatannya diketahui nanti dalam satuan meter per detik atau kilometer per jam. Tinggiannya berbeda nih Pak. Ini khusus suhu tanah berumput. Yang ini khusus untuk suhu tanah gundul. Jadi ketinggiannya berbeda dari 0 cm, 5 cm, 10, 15, yang 20 ya. Yang ini 50 cm, yang itu 1 meter. Oh makanya lahannya pun sini yang berumput. Sengaja dirumput. Yang Ini dibersihin Pak ya. harus gundul. Jadi nanti diketahui kan namanya untuk iklim mikro ya, untuk iklim mikro. Ini untuk mengukur evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu penguapan oleh sinar matahari maupun air habis oleh akar tanaman. Ini Pak ya? Ya, ini Pak. Ngambil airnya di sana Pak. Jadi sistem kerjanya alat ini disiram air 10 liter selama 24 jam. Nanti diambil di sana, diukur. Pak, ini untuk nyiram. Nyiramnya sini Untuk ya. nyiram, ya. 10 liter. 10 liter. Jadi yang tersisa itu berapa? Itulah yang tersisa itu diambil oleh tanaman Nanti sama rumput-rumput penguapan. ini ada fungsinya juga Pak ya? Kenapa? Rumput-rumput ini berfungsi Sengaja juga? Pak, Oh, sengaja. Ya, sengaja. Jadi normalnya kan harus ada tanaman. Iya. Kalau gundul dia bukan evapotranspirasi, evaporasi. Hmm. Jadi ini namanya ombrometer, alat pengamatan curah hujan biasa. Hmm. Ini tiap 7 pagi diambil Pak. Ada gelasnya, nanti yang di sana diukur berapa gitu. Nah, ini yang dilaporkan. Ini yang dititip di tadi Balai Penyuluh Pertanian. Seperti ini. Ini kan produk Indonesia Ya, dalam negeri, Pak, ya. Dalam negeri. Ya. Gunanya besar. Ya. Dari Mau sini lihat bisa sederhana. diketahui tadi panjang musim, Ya. kapan saya harus nanam padi gitu kan, dan iya. kapan turun ke sawah gitu. Para petani nanti. Ya. Dari sini awalnya. Perencanaannya lebih pasti Nah, ya. jadi kalau orang pertanian kan merencanakan tanam ya, merencanakan garap lahan dan lain sebagainya. Kalau dulu kan nggak pakai itu Pak Nah, ya? dulu Pranata Mangsa Pak, Pranata Mongso, atau orang Aceh namanya Kedenong kan. Iya. Kalau dulu. Kalau di Jawa ilmu titen namanya. Kalau yang ini untuk mengetahui kualitas udara, tapi dengan sampelnya air. Air hujan itu kan isinya itu macam-macam. Iya. Ya. Partikel-partikelnya, apakah di situ ada unsur kimia apa,
nanti diambil airnya diperiksa di lab. Apa aja, apakah ada timbal mungkin atau apakah sudah asam ya. Nah, dari sini dapatnya. Nah, ini kalau tadi evapotranspirasi, ini evaporasi penguapan aja. Jadi air yang nguap itu berapa per hari ya yang terambil. Makanya ini harus harus ada air. Terus di sini tercatat juga ada suhunya. Suhu air. Suhunya itu suhu maksimum sama suhu minimum. Ini Pak, ada suhu. Jadi ada air raksa ya. Nah, untuk mengetahui menguap atau tidaknya ada ini. Ada mainan pancing. Jadi kita masukin permukaannya itu pasti kalau kena matahari berturun nanti. Jadi di sini ada skala. Memang ya seperti mainan-mainan, Pak. Cuma ya Tapi punya arti semua ya Pak ya. ya. Nah, ini sangkar meteo, Pak. Jadi Sangkar meteo. ya meteorologi. Jadi alat ini di dalamnya ada